Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Malik. Saya dari kelas TAN 4A dengan NIM 0101224710 jurusan Pertanian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mana menetapkan dan memilih media penyuluh dari hasil identifikasi BPP Kecamatan Hamparan Perak. Nah, untuk latar belakang itu sendiri, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Hamparan Perak terletak di Dusun 20, Pasar 7, Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. BPP Hamparan Perak ini mencakup 20 desa diantaranya yaitu Bulucina, Hamparan Perak, Kelambir, Kelambir 5, Klumpang Kampung, Klumpang Kebun, Kota Datar, Kota Rantang, Desa Lama, Paluh Manan, Payak Bakung, Sebaharu, Selamak, Sialang Muda, Tanam Hilir 1, Tanam Hilir 2, Tanam Hulu 1, Tanam Hulu 2. Kemudian komoditi unggulannya yaitu pangan, ada padi dan jagung, dan untuk perkebunan itu sendiri ada sawit. Nah, BPP ini memiliki jumlah pegawai ada 13 orang yang terbagi dalam golongan PNS, ASN, P3K, PNS, UPT, THL, honor daerah, dan ada staf pembantu BPP. Nah, permasalahan yang sering terjadi yaitu pengairan sawah. Karena sawah di Kecamatan Hamparan Perak termasuk sawah tak ada hujan. Jadi pada saat musim kemarau, pada di Kecamatan Hamparan Perak itu biasanya menanam seperti semangka dan maupun jagung. Jadi ketika musim penghujan itu biasanya para petani itu melakukan penanaman pada padi sawah. Selanjutnya itu ada karakteristik petani dan wilayah. Yang pertama petani. Nah, di Kecamatan Hamparan Perak itu rentan usia para petani itu sekitar 40 sampai 60 tahun. Kemudian pendidikan para petani itu rata-rata SD sampai dengan SLTA dan ada juga yang S1. Sebagian besar para petani sudah sangat berpengalaman dan cukup baik dalam membudidayakan tanaman. Nah, ini saya dapatkan informasi ini daripada penyuluh pada para penyuluh yang ada di Kecamatan Hamparan Perak. Kemudian komunitas unggulannya tadi itu pangan, yaitu ada padi dan jagung. Untuk perkebunannya itu sendiri ada kelapa sawit. Nah, kondisi lahan yang ada di Kecamatan Hamparan Perak ini bisa dikatakan dengan subur. Nah, cakupan wilayah penyuluhan yang ada di BPP Kecamatan Hamparan Perak ini yaitu seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Hamparan Perak. Nah, kemudian akses jaringan yang ada di Kecamatan Hamparan Perak ini baik, tapi tergantung jenis kartu perdana yang digunakan di wilayah desa tersebut. Nah, perlu diketahui sebelum melaksanakan kegiatan penyuluh pertanian, hendaknya kita harus memahami serta mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh para petani, sehingga kita dapat menyesuaikan materi yang ingin diinformasikan serta media apa yang kita gunakan. Jadi sebelum kita melakukan penyuluhan, jadi hendaknya kita tahu apa yang dibutuhkan para petani serta materi apa yang dibutuhkan para petani. Jangan semena-mena kita memberikan informasi ataupun penyuluhan yang tidak dibutuhkan para petani, pasti para petani pun tidak menginginkannya gitu loh. Jadi kan kita harus melakukan identifikasi pada para petani, jadi apa yang mereka butuhkan serta apa yang mereka inginkan gitu. Selanjutnya, nah untuk media yang digunakan itu saya ada 4. Yang pertama itu ada leaflet. Nah, tujuan leaflet untuk penyuluhan pertanian adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada petani atau masyarakat tentang praktik pertanian yang baik, teknologi baru, manajemen sumber daya alam, pengendalian hama dan penyakit, serta informasi lain yang relevan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Yang kemudian nomor 2 ada poster. Tujuan poster untuk penyuluhan pertanian adalah untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara visual kepada petani atau masyarakat tentang praktik pertanian yang baik, penggunaan teknologi terbaru, informasi penting terkait musim tanam, cara mengatasi masalah pertanian dan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Nah, untuk yang ketiga, media yang digunakan yaitu ada slide. Tujuan dari slide dalam melaksanakan penyuluhan pertanian adalah membantu penyuluh dalam melakukan penyampaian informasi dengan menampilkan audio visual yang mudah dipahami oleh para petani dengan menampilkan gambar,
video, grafik, dan teks singkat yang berisi mengajak mereka dalam topik tertentu. Nah, yang keempat adalah ada buku. Tujuan buku untuk penyuluhan pertanian adalah memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek pertanian kepada pembaca, termasuk praktik pertanian yang berkelanjutan, teknologi terbaru, manajemen sumber daya alam, perubahan iklim, kebijakan pertanian, dan strategi pengembangan usaha pertanian. Buku juga dapat digunakan sebagai referensi yang dapat diakses kembali oleh petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Nah, di sini biasanya penyuluh pertanian yang ada di BP Kecamatan Hamparan Perak menggunakan handphone sebagai media utama dalam penyampaian informasi maupun penyuluhan terhadap para petani dan masyarakat. Alasannya lebih efektif dan praktis dibawa ke mana-mana. Jadi kemarin saya melakukan wawancara kepada penyuluh yang ada di Kecamatan Hamparan Perak. Nah, di situ dia menjelaskan bahwasannya uh, kami menggunakan handphone sebagai media utama dalam melakukan penyuluhan. Alasannya karena mudah dibawa kemana-mana dan serta jika ada rapat-rapat yang mendadak, jadi penyuluh bisa mengabari para petani untuk menggunakan handphone untuk melakukan perkumpulan lah seperti itu. Jadi lebih tepatnya lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, kekurangan dari penyampaian pesan serta informasi menggunakan media handphone, kebiasaan para petani yang ada di Kecamatan Hamparan Perak masih belum bisa membedakan yang mana berita hoax, yang mana berita fakta sehingga masyarakat masih sering termakan berita yang tidak benar. Jadi dari hasil wawancara kemarin, penyuluh bilang bahwasannya eh, masih banyak para petani yang belum bisa memilih serta memilah yang mana berita yang benar dan mana berita yang fakta gitu. Nah, sekian dari hasil presentasi saya yang dimana identifikasi instrumen BPP Kecamatan Hamparan Perak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.